Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan sebuah program PLC ke kehidupan nyata. Di sini kita pakai contoh ini ya, tempat parkir. Di mana di tempat parkir ini misalnya ada kendaraan masuk. Di sini ada sensor 1 atau bisa disebut sensor masuk. Terus ada portal. Nah, jadi di sini nanti misalnya mobil masuk dihitung jumlahnya berapa. Itu. Terus yang di bagian keluar, di sini ada sensor kedua atau sensor keluar. Sama ada palang atau motor portalnya juga di sini di bagian keluar. Nah, jadi sekarang kita akan bikin sebuah sistem tempat parkir. Terus kalau misal mobil yang masuk penuh dan nggak ada yang keluar, maka nanti kita bikin atau kita tambahkan sebuah alarm atau sebuah lampu indikator bahwa tempat parkir sudah penuh. Nah, kita bikin programnya dulu sebelum nanti masuk ke desainer. Oke. Sekarang kita bikin programnya. Jangan lupa setiap apapun bikin program itu harus ada tombol start dan stop-nya. Start dan stop. Oh, sorry. Stop. Terus ke relay. Di sini relay sebagai pengunci ya, seperti biasa. Oke. Terus dari relay kita buat sensor masuknya. Sensor masuk untuk juga sebagai sebagai masukan untuk timer dari portal pintu masuk. Kita bikin sini sensor masuknya dari 0.02 sensor masuk ke timer 0000 misalnya 5 detik ya, kita pakai 50. Nah, sekarang kita bikin di sini sensor masuk juga sebagai supply. Kalaupun nggak dikasih juga nggak masalah sih, tapi kita butuh supply untuk ke ke palang pintunya. Jadi di sini kita tuliskan lagi untuk sensor masuk. Terus sensor masuk ini dihubungkan dengan timer. Oke, dihubungkan dengan timer. Tetapi kita timernya di sini pakai normally close. Timer 1 atau timer masuk ini. Kenapa kok kita pakai normally close? Nanti akan kita ketahui ketika sudah di run ya, biar nggak bingung. Masuk. Nah, ini jadinya. Nah, sekarang kita bikin untuk yang palang keluar atau palang kedua. Sistemnya sama kayak gini. Kita bikin yang dari relay ya. Sini kita pakai relay sebagai supply-nya. Terus sensor keluar di 0.03 yaitu sensor keluar. Nah, lalu ke timer kedua ya, untuk timer yang keluar di tim 0001 misalnya 5 detik juga. Nah, sekarang kita bikin untuk palangnya, untuk output palangnya. Di sini
Kalau tadi inputannya pakai sensor masuk, kalau di sini untuk yang sensor keluar 0,03 sensor keluar dihubungkan dengan timer 2 atau timer yang keluar menggunakan normally close. Nah, ini timer keluar. Nah, sekarang tinggal ke output keluar. Nah, selesai, kita sudah bikin di bagian palang pintunya. Jadi, misal ada mobil yang melewati sensor atau pas di posisi sensor, maka palang pintu akan membuka selama 5 detik. Setelah 5 detik, maka palang pintu akan otomatis menutup. Atau misalnya kan kita kira-kira deh, biasanya mobil kalau misalnya ngambil karcis itu berapa detik, misalnya dikasih waktu 10 detik, 20 detik juga terserah. Ya, ini hanya contoh 5 detik. Nah, sekarang kita bikin counter untuk penghitung jumlah mobil yang masuk. Oke, caranya pertama kita bikin dulu di sini inputannya sebagai mobil masuk, di mana masuk tadi kan kita pakai output di 100 ini kan, tadi 100.00 masuk. Nah, di sini kita pakai yang CNTR ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi bisa up, bisa down. Jadi kita ketikkan CNTR, lalu alamat selanjutnya yaitu 0002 agar misalnya jumlah mobilnya 10. Nah, yang di tengah kan bukan reset, yang reset bawah sendiri kan. Nah, yang tengah kita pakai yang keluar, yaitu 100.01. Nah, kita hubungkan. Nah, selesai, tinggal kita bikin untuk resetnya. Resetnya berarti kan 003 udah, berarti 004 untuk reset. Nah, tinggal dihubungkan. Nah, selesai untuk counternya. Nah, counter, kalau misal jumlah counternya udah penuh ya, maka tadi kan untuk menyalakan indikator kalau tempat parkir ini sudah penuh. Jadi, counternya di sini kita sebagaikan input C0002 counter parkir gitu. Nah, tinggal kita tarik garis ke output, di mana outputnya yaitu lampu indikator. Nah, selesai. Kita coba ya gitarannya. Kita kecilkan dulu. Gitaran. Nah, ketika tombol start diaktifkan, maka sistem relaynya aktif. Oke, lalu ketika misalnya ada mobil masuk, dihitung kan selama 5 detik. Portalnya buka selama 5 detik, setelah itu nutup. Setelah itu nutup lagi. Dan di sini jumlah counternya bertambah. Jadi ada satu mobil yang masuk. Gitu. Terus misalnya ada mobil lagi yang masuk. Nah, di sini bertambah menjadi 2, ada 2 mobil yang masuk. Kayak gitu. Semisal ada mobil yang keluar. Sekarang masuk ke sensor keluar ya. Misalnya ada mobil yang keluar. Nah, ketika mobil keluar, nah dia berkurang kan, kembali lagi. Tadi saya 2 kali, berarti jadi 0 lagi. Kayak gitu. Misal sekarang sampai penuh, kita skip ya waktunya ya, kita bikin sampai penuh sampai 10 nih, 9, 10. Nah, udah 10, kalau misal ada mobil lagi yang mau masuk dan melewati sensor, maka lampu indikator dia nyala, menandakan bahwa tidak bisa
masuk lagi karena tempat parkirnya sudah penuh. Kayak gitu. Semisal dikasih pengaman di sini, biar ini nggak bisa aktif, bisa. Jadi tinggal lampu indikator ini kamu pasangkan di sini sama di sini dengan posisi normally close. Kayak gitu. Nah, kita sudah bikin sistem tempat parkir yang paling sederhana ya. Dengan ada gabungan antara timer, 2 timer, dan 1 counter up down atau reversible counter. Nah, sekarang coba kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini sebagai pengunci. Jadi misalnya kalau ada mobil masuk lagi, dia portalnya nggak mau buka. Nah, di sini 100 tadi ya, 02 lampu indikator. Di sini juga ditambahkan untuk lampu indikator. Nah, jadi kayak gini, dia sebagai pengunci. Jadi kalau misalnya lampu indikatornya aktif, maka di sini mati kan, maka portalnya nggak bisa buka. Coba ini saya ganti aja namanya. Di portal masuk. Yang di sini portal keluar. Portal keluar. Nah, coba ya kita kecilkan lagi. Kita coba di run. Ketika tombol start ditekan, oh ini belum ke reset ya. Kita reset dulu. Kita reset dulu. Nah, udah 10 ya, kembali ya 0 ya di sini. Terus sensor masuk. Portal masuk tetap terbuka selama beberapa detik, setelah itu tertutup. Dan di sini bertambah menjadi 1. Kita tambahkan lagi. Sampai 5 detik mobil masuk, portal tertutup kembali, di sini nambah menjadi 2. Begitu seterusnya. Oke. Coba ya saya teruskan, saya skip sampai di sini berjumlah 10 nanti. Ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Kalau misal ada mobil lagi yang mau masuk, nggak mau, dia portalnya nggak mau buka. Dia portalnya nggak mau buka, karena di sini udah ada lampu indikator bahwa tempat parkir tersebut penuh. Jadi kayak gitu. Sistemnya kayak gini. Sampai kalau misalnya ada mobil yang keluar. Oh, berarti nggak bisa ya? Jadi nggak bisa. Nah, kenapa kok nggak bisa? Nggak bisa dikurangi counternya. Karena di sini ada penguncinya juga. Ternyata yang di portal keluar tidak perlu dikasih pengunci untuk lampu indikator, karena kan dia keluar, seharusnya berkurang. Jadi kita hapus. Jadi untuk penguncinya hanya di portal masuk. Kita coba lagi ya. Nah, kalau langsung di run gini kan kita tahu mana yang salah, mana yang betul. Kita start. Lalu di sini misal saya penuhkan dulu ya sampai nyala. Oke. Jadi kalau misalnya ada mobil masuk lagi, dia nggak mau kan, portalnya nggak mau buka. Dan di sini tetap penuh. Lampu indikatornya tetap menyala. Sekarang kalau misalnya ada mobil yang keluar, nah berkurang menjadi 9, lampu indikator mati. Kalau misalnya ada mobil masuk lagi, dia bisa. Nah, sampai misalnya ada lagi, baru terkunci. Nah, di sini. Jadi seperti itu untuk programnya. Bisa dicoba sendiri. Kalau misalnya ada program yang lebih sederhana atau lebih simple, bisa diaplikasikan. Asalkan inti dari sebuah program untuk aplikasi tersebut betul. Oke, kita lanjut ketemu ke video selanjutnya, yaitu pembuatan desain HMI di JX Designer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.